170170204. Saya dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan tentang laporan praktikum manajemen program gizi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi balita di Desa Dukuh. Bab 1 pendahuluan. Menurut MDS tahun 2015, status gizi kurang pada balita di Indonesia menurut indikator berat badan menurut umur yaitu 19,6%, sedangkan MDGS hanya 15,5%. Hal ini mengalami peningkatan sebanyak 10% dari tahun 2013, di mana jumlah balita gizi kurang hanya 13,9%. Data tersebut menunjukkan anak balita yang mengalami gizi kurang masih tinggi melebihi target MDS menurut Riskerdas RI 2015. Risiko yang dapat dialami apabila gizi buruk atau gizi kurang terus meningkat yaitu dapat menimbulkan pengaruh yang menghambat pertumbuhan fisik maupun kemampuan berpikir yang pada akhirnya akan menurunkan produktivitas kerja. Balita yang mengalami gizi buruk atau kurang dapat mengalami penurunan kecerdasan. Masalah gizi yang dapat menyerang anak balita dapat melalui faktor langsung dan tidak langsung. Faktor langsung terdiri dari penyakit infeksi, asupan makanan, ASI eksklusif, dan lain-lain. Sedangkan untuk faktor tidak langsung terdiri dari imunisasi, tingkat pendapatan keluarga, pendidikan keluarga, kebersihan lingkungan, dan sebagainya. Berbagai upaya yang dilakukan oleh Puskesmas di Kabupaten Sukoharjo adalah salah satunya adalah pemberian PMP, yaitu pemberian makanan tambahan. Beberapa penyuluhan di Posyandu dengan pemberian edukasi pemenuhan menu gizi berdasarkan pedoman gizi seimbang. Bagi balita, dilihat dari permasalahan di atas, laporan ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi balita di Desa Dukuh, Sukoharjo. Bab kedua, tinjauan pustaka. Balita adalah kelompok anak yang berada pada rentang usia 0 sampai 5 tahun. Menurut Prasetyawan 2011, perkembangan dan pertumbuhan masa balita menjadi faktor keberhasilan pertumbuhan dan perkembangan anak di masa depan. Status gizi adalah suatu ukuran mengenai kondisi tubuh seseorang yang dapat dilihat dari makanan yang dikonsumsi dan penggunaan zat-zat gizi dalam tubuh. Status gizi dibagi menjadi 3 kategori, yaitu status gizi normal, kurang, dan lebih. Penilaian status gizi. Penilaian status gizi merupakan penjelasan yang berasal dari data yang diperoleh dengan menggunakan berbagai macam cara untuk menemukan suatu populasi atau individu yang memiliki resiko status gizi kurang maupun gizi lebih. Penilaian status gizi terdiri dari dua jenis, yaitu penilaian langsung seperti antropometri, laboratorium, dan klinis, dan secara tidak langsung yaitu dengan penilaian konsumsi pangan dan ekologi. Faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi balita. Faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi balita yaitu ada faktor langsung yaitu baik infeksi dan asupan makan, sedangkan faktor yang tidak langsung yaitu pola asuh, sikap, pendidikan, dan perilaku. Bab 3 yaitu metode pengumpulan data. Desain penelitian. Penelitian ini menggunakan desain observasional dengan pendekatan cross-seksional, yaitu mengambil data variabel terikat dan variabel bebas dalam waktu yang sama. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Dukuh, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah dengan kode pos 57524. Kemudian populasi dalam penelitian ini adalah seluruh balita, orang tua balita, baik ayah dan ibu yang berada di Desa Dukuh, Kecamatan Sukoharjo, Jawa Tengah. Jenis dan cara pengumpulan data. Pengumpulan data yaitu pertama jenis data sekunder. Data sekunder merupakan data yang berasal dari orang kedua atau bukan data yang datang secara langsung yang dapat mendukung hasil dari penelitian ini. Kemudian cara pengambilan data yaitu metode angket atau kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan
seperangkat pertanyaan tertentu kepada responden kemudian untuk dijawab. Kuesioner yang digunakan oleh penelitian ini adalah kuesioner penelitian dengan metode yang digunakan adalah kuesioner tertutup. Kemudian wawancara. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data tentang data-data yang berhubungan dengan hasil penelitian. Kemudian instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kemudian untuk analisis data, uji yang pertama adalah uji validitas. Uji validitas data dikatakan valid apabila pertanyaan dalam kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas dimaksud untuk mengetahui seberapa cermat suatu tes atau pengujian dilakukan untuk dapat mengukur yang sesungguhnya. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Dwi Saputri ingin melanjutkan presentasi dari Widya Rosati. Selanjutnya yaitu ada analisis deskriptif. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui paparan terhadap suatu kasus yang sedang diteliti. Analisis deskriptif yang dilakukan pada semua variabel yaitu usia balita, jenis kelamin balita, status gizi berdasarkan tinggi badan menurut umur, berat badan menurut umur, dan berat badan menurut tinggi badan, usia ayah responden, pendidikan ayah responden, pekerjaan ayah responden, usia ibu, pendidikan ibu, pekerjaan ibu, pengetahuan gizi ibu, pendapatan keluarga, jumlah anggota keluarga, pengeluaran pangan, non-pangan, listrik, kesehatan, dan pendidikan, konsumsi beberapa jenis ikan, lauk hewani per minggu, PHBS, jenis penyakit, imunisasi dasar lengkap, serta asupan energi dan protein. Lalu selanjutnya ada analisis bivariat. Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui hubungan antar variabel penelitian. Analisis yang dilakukan yaitu hubungan pendidikan ibu dengan status gizi balita, hubungan pekerjaan ibu dengan status gizi balita, hubungan pendidikan ayah dengan status gizi balita, hubungan pekerjaan ayah dengan status gizi balita, hubungan jumlah anggota keluarga dengan status gizi balita, hubungan pendapatan keluarga dengan status gizi balita, hubungan pengetahuan ibu dengan status gizi balita, hubungan PHBS dengan status gizi balita, hubungan infeksi dengan status gizi balita, hubungan imunisasi dengan status gizi balita, hubungan asupan energi dengan status gizi balita, dan hubungan asupan protein dengan status gizi balita. Selanjutnya ada bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama ada hasil dari analisis deskriptif. Diketahui dari tabel usia balita didapatkan bahwa 32,3% balita berusia 1-24 bulan, 49,2% berusia 25-46 bulan, dan 18,5% berusia 49-72 bulan. Tabel kedua ada jenis kelamin balita. Dari hasil diketahui bahwa balita dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 27 orang atau 41,5% dan balita dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 38 orang atau 58,5%. Tabel ketiga ada status gizi berdasarkan berat badan menurut umur. Didapatkan bahwa sebanyak 53 orang memiliki status gizi gemuk dengan persentase 81,5%, 4 orang memiliki status gizi normal dengan persentase 6,2%, dan sisanya 8 orang memiliki status dengan persentase 12,3%, yaitu status gizi kurus. Tabel ketiga yaitu status gizi berdasarkan tinggi badan menurut umur. Didapatkan sebanyak 12 orang memiliki status gizi pendek dengan persentase 18,5%, 6 orang memiliki status gizi stunting dengan persentase 9,2%, dan 46 orang memiliki status gizi normal dengan persentase 70,8%, serta sisanya yaitu 1 orang memiliki status gizi tinggi dengan persentase 1,5%.
Selanjutnya ada tabel 5, ada status gizi berdasarkan berat badan menurut tinggi badan. Didapatkan sebanyak 1 orang memiliki status gizi gemuk dengan persentase 1,5%, 50 orang memiliki status gizi normal dengan persentase 76,9%, dan 12 orang memiliki status gizi kurus dengan persentase 18,5%, serta sisanya 2 orang memiliki status gizi sangat kurus dengan persentase 3,1%. Tabel selanjutnya ada usia ayah responden. Didapatkan bahwa sebanyak 25 orang memiliki usia antara 20-30 tahun dengan persentase 35,2%, dan sisanya 40 orang memiliki usia lebih dari 30 tahun dengan persentase 56,3%. Selanjutnya ada tabel pendidikan ayah responden. Diketahui dari jumlah 65 orang, pendidik ayah responden paling banyak yaitu lulusan SMP, itu sebanyak 22 orang, sedangkan pendidikan terakhir yang paling sedikit yaitu S1 dengan 2 orang. Selanjutnya ada pekerjaan ayah responden. Diketahui dari 65 pekerjaan ayah balita, paling banyak adalah buruh tani dan wira swasta yaitu sebanyak 19 orang. Dan selanjutnya ada pegawai swasta sebanyak 15 orang. Lalu selanjutnya ada tabel usia ibu. Dari 65 orang usia ibu paling banyak pada usia 20-30 tahun sebanyak 36 orang dengan persentase 50,7%, dan usia lebih dari 30 tahun sebanyak 29 orang dengan persentase 40,8%. Lalu ada tabel 10, ada pendidikan ibu. Dari 65 ibu balita, pendidikan terakhir terbanyak adalah lulusan SMP sebanyak 23 orang dengan persentase 32,4%, dan paling sedikit adalah adalah lulusan S1 yaitu 4 orang dengan persentase 5,6%. Selanjutnya ada pekerjaan ibu. Dari 65 orang pekerjaan ibu paling banyak adalah sebanyak 29 orang ibu tidak bekerja dengan persentase 44,6%, sedangkan paling sedikit adalah buruh tani sebanyak 1 orang dengan persentase 1,5%. Lalu ada tabel pendapatan keluarga. Didapatkan terdapat 31 keluarga yang memiliki pendapatan 1-1,5 juta, dan paling sedikit yaitu keluarga yang memiliki pendapatan lebih dari 2,5 juta yaitu sebanyak 6 keluarga. Lalu tabel selanjutnya ada jumlah anggota keluarga. Didapatkan anggota paling banyak adalah 1-3 orang sebanyak 32 keluarga, sedangkan jumlah anggota paling sedikit yaitu 7 orang yaitu 2 keluarga. Selanjutnya ada tabel pengeluaran pangan. Dari keseluruhan keluarga, pengeluaran pangan paling banyak adalah antara 600 sampai 1 juta yaitu sebanyak 37 keluarga dengan persentase 56,9%, sedangkan pengeluaran pangan paling sedikit adalah kurang dari 100.000 sebanyak 1 keluarga dengan persentase 1,5%. Selanjutnya ada pengeluaran pendidikan. Didapatkan yaitu sebanyak 33 keluarga tidak memiliki pengeluaran utuh untuk pendidikan dengan persentase 46,5%, sedangkan paling sedikit adalah pengeluaran pendidikan sebesar 600 sampai 1 juta yaitu 1 keluarga dengan persentase 1,4%. Lalu selanjutnya ada tabel kategori kecukupan energi. Didapatkan bahwa sebanyak 49 orang memiliki kategori asupan kurang dengan persentase 75,4%, dan sisanya 16 orang memiliki kategori asupan cukup dengan persentase 24,6%. Selanjutnya ada asupan protein. Diketahui sebanyak 41,4% responden memiliki asupan protein yang kurang, 44,6% responden memiliki asupan protein yang cukup, dan 12,3% responden memiliki asupan baik, serta 1,5% memiliki asupan protein berlebih. Lalu ada tabel PHBS. Berdasarkan indikator PHBS dan dari Kemenkes,
Sebagian besar responden memiliki PHBS yang baik, yaitu sebanyak 89,2%, dan 10,8% responden memiliki PHBS yang kurang. Dari tabel jenis penyakit didapatkan bahwa semua bayi memiliki penyakit infeksi, dan tabel terakhir yaitu tabel imunisasi dasar lengkap didapatkan bahwa semua balita melakukan imunisasi dasar lengkap. Selanjutnya adalah analisis bivariat. Yang pertama, hubungan pendidikan ibu dengan status gizi balita. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa tidak ada hubungan antara pendidikan ibu dengan status gizi balita. Namun, hasilnya berbeda dengan literatur yang kami dapat. Hasilnya justru berhubungan secara signifikan dengan antara pendidikan ibu dengan status gizi balita. Yang kedua, hubungan antara pekerjaan ibu dengan status gizi balita. Dari tabel 2.2 ini diperoleh bahwa tidak ada hubungan antara pekerjaan ibu dengan status gizi balita. Namun dari literatur dari Sulistiarini dan Rahayu 2009 mengatakan bahwa adanya hubungan antara pekerjaan ibu dengan status gizi balita. Dapat dilihat dari bagaimana ibu terlalu concern dengan pekerjaannya, maka biasanya anaknya yang di rumah akan terbengkalai sehingga dia tidak akan memperhatikan status gizi dari balitanya. Begitu. Yang ketiga, pendidikan ayah, antara hubungan pendidikan ayah dengan status gizi balita. Ini halnya juga sama dengan bagaimana ibu mengatur anaknya. Maka di tabel tersebut dia menyatakan bahwa hasil P itu sama dengan 0,92. Artinya tidak ada hubungan antara pendidikan ayah dengan status gizi balita. Namun lagi-lagi literatur yang kami dapat justru bertolak belakang, sehingga yang benar adalah adanya hubungan antara pendidikan ayah dengan status gizi balita. Next, yang keempat, hubungan pekerjaan ayah. Hasilnya dia lebih dari 0,05, P-nya lebih dari 0,05, yang artinya tidak ada hubungan antara pekerjaan ayah dengan status gizi balita. Namun literasi dari Lukitawati 2010 dia menyatakan bahwa ada hubungan antara pekerjaan ayah dengan status gizi balita. Untuk yang kelima, hubungan jumlah anggota keluarga. Dari tabelnya didapat bahwa P 0,155, artinya tidak ada hubungan antara jumlah anggota keluarga dengan status gizi balita. Tapi dalam literasi yang lain menyatakan bahwa ada hubungan antara status gizi balita dengan jumlah banyaknya anggota keluarga. Dari bagaimana orang tua akan memperhatikan setiap anaknya untuk memastikan bahwa status gizinya dapat terpenuhi. Dari banyaknya anggota, maka banyaknya hal yang harus dipikirkan, sehingga tidak bisa semuanya bisa disamaratakan begitu. Maka statusnya gizinya pun akan agak sedikit bermasalah begitu. Yang keberapa ini? Selanjutnya, hubungan pendapatan keluarga. Dari hasil tabel diperoleh adalah P 0,312, yang artinya tidak ada hubungan antara pendapatan keluarga dengan status gizi balita. Namun dari literasi dari Mulazimah 2017 justru dia menunjukkan bahwa adanya hubungan antara pendapatan keluarga sama status gizi balita begitu. Maka kalau dilihat dari literasi ini, bagaimana pendapatan ini sangat berpengaruh cukup besar bagi status gizi balita tersebut begitu. Selanjutnya ada hubungan pengetahuan ibu. Nah, ini termasuk pengetahuan bagaimana ibu memilih bahan makanan yang bergizi untuk anaknya begitu ya. Dari hasil tabel 2.7 diperoleh ada kesimpulan bahwa tidak ada hubungan antara pengetahuan ibu dengan status gizi balita. Dari hasil P sama dengan 0,863, yaitu P lebih besar dari 0,05, maka tidak ada hubungan tersebut. Namun dari literasi yang kami temukan, justru dia mendukung dari apa yang kami cari, bahwa tidak ada hubungan antara pengetahuan ibu dengan status gizi balita. Namun di literasi yang lain yang kami dapat juga ada hubungan antara pengetahuan ibu dengan status gizi balita. Dilihat dari yang saya bilang tadi, bagaimana ibu memilih bahan makanan yang bergizi buat si balita tersebut. Selanjutnya, hubungan PHBS.
Dari tabel 2.8 ini diperoleh P sama dengan 0,383. Nah, ini hasil analisisnya membuktikan tidak ada hubungan antara PHBS dengan status gizi balita. Namun literasi atau penelitian yang kami cari, penelitian dari Rosari dan kawan-kawannya menyatakan bahwa memang tidak ada hubungan antara PHBS dengan status gizi balita. Namun dia mencari dia menemukan selanjutnya ada hubungan PHBS dengan status gizi balita. Dari hasil tabel 2.8 ini diperoleh bahwa tidak ada hubungan antara PHBS dengan status gizi balita. Dibuktikan dari P sama dengan 0,383. Hal ini didukung dengan penelitian dari Rosari DKK di tahun 2013. Dia menyebutkan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara PHBS dengan status gizi balita. Dia meneliti penyakit diare tersebut selama 1 bulan. Selanjutnya ada hubungan penyakit infeksi. Dari tabel 2.9 ini, berdasarkan hasilnya, kami tidak bisa melakukan analisis terhadap penyakit infeksi dengan status gizi balita tersebut. Selanjutnya adalah hubungan imunisasi. Nah, untuk tabel dari Chi-square test ini, kami tidak dapat menganalisis apakah imunisasi dapat menyebabkan terganggunya status gizi balita, begitu. Karena balita yang dari data tersebut, seluruh balita mendapatkan imunisasi yang lengkap, seperti itu. Selanjutnya ada hubungan asupan energi. Kalau dari hasil tabelnya diperoleh P sama dengan 0,078, yang artinya P itu lebih besar dari 0,05, maka hasil analisis tersebut menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara asupan energi dengan status gizi balita. Namun menurut penelitian Handoko 2010 menyatakan bahwa ada hubungan yang positif antara asupan energi dengan status gizi balita. Bisa dibuktikan dari mengkonsumsi makanan ini akan menghasilkan energi, maka bagaimana energi ini akan sangat berpengaruh terhadap status gizi balita tersebut. Untuk yang terakhir, ada hubungan asupan protein dengan status gizi balita. Dari hasil tabel terakhir ini dibuktikan adanya P 0,425. Jadi dia tidak ada hubungan antara asupan protein dengan status gizi balita menurut kelompok kami dari hasil analisis ini. Namun dari Muklis DKK 2013 dia menyatakan bahwa ada hubungan asupan protein dengan status gizi balita, begitu. Kemudian ada identifikasi masalah. Berdasarkan dari data yang diperoleh, identifikasi masalah yang terjadi di daerah Duku ini adalah yang pertama, pendapatan keluarga dan status gizi berdasarkan berat badan menurut umur. Selanjutnya ada identifikasi masalah berdasarkan masalah yang terjadi di daerah Duku ini. Yang pertama ada pendapatan keluarga dan status gizi berdasarkan berat badan menurut umur. Kalau diperoleh status gizinya, sebagian besar balita memiliki status gizi yang baik, yaitu cukup besar, lumayan 76,9%. Dan balita yang kurus dan sangat kurus ini juga menurut kelompok kami cukup agak lumayan besar, yaitu 21,6%. Angka tersebut masih di atas rata-rata nasional dari Riskesdas di tahun 2018, yaitu sebesar 12,1%. Jadi cukup agak jauh, sangat begitu. Yang kedua, dari keseluruhan responden, yaitu 78,5% responden yang memiliki pendapatan di bawah UMR, yang mana kalau ini kan di daerah Dukuh ini masih masuk Sukoharjo, dia UMR-nya sekitar 1.900.000, masih agak di bawah begitu. Kemudian kesimpulannya, berdasarkan nilai Z-score menurut Permenkes, sebagian besar balita memiliki status gizi gemuk dengan presentase hampir 81,5% begitu. Selanjutnya tidak terdapat hubungan antara pengetahuan dan pekerjaan orang tua, tingkat pengetahuan ibu, tingkat pendapatan keluarga, jumlah anggota keluarga, PHBS, riwayat imunisasi, penyakit infeksi, asupan energi, dan asupan protein. Dengan seluruhnya adalah status gizi balita. Selanjutnya,
Permasalahan yang ditemukan di Desa Duku adalah sebagian besar pendapatan keluarga karena di bawah UMR, yaitu sekitar 1,9 juta tadi. 1,9 juta. Hal itu menyebabkan status gizi balita ini agak sedikit kurus, disebutkan kurus atau bahkan sangat kurang dengan persentase 21,6% tadi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.